Saya lagi di Medanian tapi sedang menunggu teman yang mau ngobrol. Siapa? Kita lihat aja nanti. Oke? Akhirnya tadi kan gue bilang gue ke sini tuh nungguin teman gitu ya. Akhirnya datang satu persatu. Tadi ada yang datang lewat WhatsApp call, ada juga yang macam-macam lah, belum tahu ada gitu. Cuman balik lagi karena lupa pakai celana. Kita lagi ngomongin itu teman kita yang ada di Bogor tuh. Iya, akhirnya datang yang fisiknya beneran fisik gitu. Lo kan fisiknya beneran ya, bisa dipegang. Nah ini lucunya saya sama Pras ini LMT. Selalu dadakan ya. Jadi nggak cuma tahu goreng dadakan aja. Tahu bulat digoreng. Masih ada nggak? Dadakan. Masih banyak. Tapi udah nggak seramai pembelinya ya kayaknya. Gitu. Ini ada di. Udah lama juga nih. Kita ada di ini nih namanya. Nah, pas kebetulan lagi sepi. Medanian. Kita emang sengaja nyari warung kopi yang nggak ada pengunjungnya. Yang nggak ada pengunjungnya, yang sepi. Kita jajah hari ini kafe kita jajah. Biar aman, karena kan tahu sendiri ya di zaman COVID sekarang ini, waduh, lo bisa ngeri-ngeri juga ketemu orang-orang yang Dari apa? nyari rokok gua. Bukan yang satu lagi. Ngeri-ngeri kan? Kalau menurut lo gimana? Ini kan dibatasin ya, sampai jam 7 dia Iya, harus tutup gitu. Di atas jam 7 malam hanya bisa take away, nggak bisa dine in, nggak bisa kesini gitu. Cuma gue pikir berarti siang bebas dong. Ini mungkin karena Atau virus itu datangnya malam. Ada jam malam gitu kan. Jadi sesuai dengan kecenderungan orang-orang yang kalau ngumpul itu malam, kan ada jam. Kalau orang yang kerja itu pagi sore kerja, terus liburannya kan pada kongko. Memang budaya kita kan memang ngumpul malam ya. Ya itu yang susah ditahan. Susah. Orang itu paling susah kalau ditahan tuh. Terutama nahan hasrat untuk ngumpul. Teman hasratnya begini. Hasrat untuk ngumpul. Nah hasrat sih begini gitu kan. Kita jadi pikirannya kemana-mana gitu. Udah. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Gitu sih. Jadi kita kebetulan ada momen yang tiba-tiba harus ketemu. Ya, ketemulah. Kita tahu kan perkembangan politik di Indonesia. Ya elah. Emang siapa lu membahas gituan gitu. Cuman yang lagi rame nih kalau gue suka dengerin ini channelnya si Hersubono, siapa namanya? Hersubono sama Rocky Gerung. Oh ya? Lo pernah kan? Enggak. Lo nggak minat yang ngeliatin gitu? Cuma ini sih tergantung aja. Kalau gue dapet link, ya gue nonton. Gitu kan. Teman-teman gue di Facebook tuh ada dari kubu pembenci Jokowi, ada dari kubu pencinta Jokowi, ada dari kubu pencinta akut, pembenci akut. Itu enaknya tuh gue gitu di Facebook gue. Jadi gue bisa nontonin lengkap. Oh begini. Kalau sementara kan orang ada yang apa? Ya. Mutus pertemanan di sosial media. Kalau gue enggak gitu. Karena bagaimanapun gue menganggap sebeda apapun pandangan politik, ya lo tetap temen gue gitu. Ya kalau gue sih nggak sampai ke sana ya. Cuma kita jadi tahu gitu persoalan-persoalan yang sedang hangat gitu ya. Seperti misalnya yang terakhir itu kalau nggak salah disinggung soal
lagi PDIP gitu. Oh iya. Yang kasus di Bansos, bukannya kemarin menterinya ketangkep ya? Oh iya. Tapi ada lagi tuh yang Buat madam. ya, yang itu ada berita dari Tempo ya. Iya, dari Itu, Tempo. tapi masih dugaan apa nggak ngerti lah. Iya. Kita tahu aja lah. Hasil investigasi. Nah, sebenarnya kan banyak kejadian sih di bulan ini ya. Di akhir bulan, di akhir tahun kemarin dan awal bulan ini, tahun baru. Kita jadi bingung juga gitu. Cuma gini maksud gue loh, terlepas dari ada masyarakat yang terbelah lah, ada pro kontra ini, kita memang mestinya harus lebih, kan salah satu tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mulai rada-rada. Iya. Kayak penangkaran P4 zaman dulu. Iya, jadi kita sebagai rakyat itu nggak cuma sekedar dihitung aja untuk dimanfaatin gitu ya, untuk kepentingan politik pada momen-momen tertentu aja, tapi dia istilah itu diperhitungkan kan. Karena memang masyarakat itu punya kesadaran ya soal kesadaran intinya. Nah, kesadaran itu kan bisa muncul kalau dia melek ya, dia punya pengetahuan. Nah, pengetahuan dalam ini pengetahuan tentang kehidupan bernegara dan masyarakat. Jadi kan kita juga sedih ya misalnya kalau ada masyarakat yang mungkin kebanyakan ngapain sih kita mikirin soal-soal yang pelik-pelik gitu. Sekarang kita mikirin aja soal yang penting kita bisa makan, bisa ya bisa sekedar mencukupi. Ya, nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa. Cuma kok kan sebenarnya kan nggak sampai begitu gitu. Yeah. Kalau kita mampu di dalam melihat persoalan lebih luas itu nggak sampai terkotak-kotak tadi dengan hati yang tenang. Gue so jahil nggak sih ngomong gitu? Enggak. Emang lo jahil dari dulu? Tapi kita ngomong kulit-kulit aja takut. Enggak lah, emang kita siapa? Kita kan awam. Sambil ngopi ya. Iya. Kita ini orang awam. Gitu. Kan Cuma kan seawam-awamnya warga negara juga punya hak untuk berpendapat. Nah, ini tadi Pras. Gitu. Apa? Soal rule by law, ini teori ya. Dan rule of law dan perbedaan antara rule of law dan rule by law. Jadi misalnya kalau ada kasus-kasus yang menyangkut masalah hukum kemarin ya, ada besar-besar terjadi yang mengundang yang heboh lah, itu sampai menyinggung masalah HAM, pelanggaran berat. Presiden pernah ngomong siapapun kita harus tunduk kepada hukum. Iya. Itu presiden harus ngomong seperti itu. Iya. Tapi persoalannya itu pada tataran teori ngomong seperti itu. Iya. Pada prakteknya apakah yang terjadi itu yang harus kita setuju ya. Apakah praktek yang berjalan itu, yang berlangsung kita lihat itu menunjukkan ciri-ciri rule by law atau rule of law? Kita tahu ya perbedaan antara rule of law dan rule by law. Kalau rule of law itu kan penegakan hukum ya karena memang lebih kepentingan hukum ya. Iya. Penegakan HAM dan akses masyarakat terhadap hukum yang sama. Pastinya akses untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Iya. Dan Semua juga, setara. Ya, perlakuan yang sama. Kalau rule by law itu kan hukum dijadikan alat kekuasaan gitu ya. Iya. Ini jelas tidak. Hukum sama-sama hukum, tapi yang kan parah kalau misalnya. Tapi hukum. Ada hukumnya itu lebih berat mendukung eksistensi kekuasaan. Iya, dia untuk melindungi agenda politik. Sebenarnya gampang, kita curi aja buku agendanya. Agenda politiknya apa itu? Tapi itu ntar ambil aja. Membocorkan rahasia negara itu. Oh enggak. Di negara kita nggak ada rahasia. Oh iya. Gitu. Semuanya, bahkan BIN aja ya, Badan Intelijen ngomongin di media sosial. Oh iya. Mana itu gampang dari media sosial langsung iya, gitu kan. Apakah di media sosialnya itu yang beneran yang diungkap atau yang tidak beneran? Tapi kan pada dasarnya, buset, lo laporan kok ke medsos sih, gitu kan? Laporan ke presiden dong. Iya. Gitu. Di zaman sekarang kayak gitu. Nah lo kan backgroundnya ada di dunia ini nih, media sosial ya, media yang. Lo kira-kira melihat perkembangan pengguna medsos ini gimana? Ya kalau gue lihat pengguna medsos di Indonesia
ini jadi media sosial. Jadi demikianlah tadi keterangan. Nah, kayak gitu. Jadi orang lebih punya saluran untuk berekspresi, menyampaikan pendapatnya, dan Di satu itu sisi bagus. Iya. Di sisi lain juga ada undang-undang ITE. Nah, ini gimana? Ya kalau gua sih Maksudnya apa sih itu undang-undang gitu ya? undang-undang ITE kalau sejarahnya panjang ya, karena dia sebenarnya itu undang-undang bagus Jangan deh kalau panjang deh. untuk menjamin keamanan warga negara Indonesia dalam bertransaksi elektronik. Namanya juga undang-undang ITE, informasi dan transaksi ekonomi. Ekonomi, elektronik. Itu kita dijamin. Tetapi memang ada pasal-pasal yang kalau kata para kritikus itu pasalnya pasal karet. Ya pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik, ya ujaran kebencian. Yang tafsirnya bisa Tafsirnya itu kenapa disebut karet? Ya karena memang tergantung siapa yang punya akses kekuasaannya lebih besar, maka dia akan lebih bisa menggunakan kekuasaannya untuk menafsirkan, ya. Gitu. Tapi kan makin lama masyarakat kita juga makin cerdas, ya. Orang-orang yang punya kapabilitas keilmuan untuk menjelaskan hal itu juga makin bisa menjelaskan dengan media sosial. Jadi rakyat yang tadinya awam ya pelan-pelan belajar. Ada yang belajarnya harus ditangkap dulu, Ya. karena bikin status yang menghina orang lain, walaupun sebenarnya belum tentu itu benar-benar menghina, karena kadang-kadang itulah kenapa disebut pasal karet, kritik dianggap menghina. Bicara agak keras dibilang kebencian gitu ya. Ya, bicara agak keras dianggap kebencian gitu kan. Nah, itu. Kritik pemerintah dibilang mengancam NKRI, kayak gitu kali ya. Iya. Cuma memang kita bisa melihatnya itu tinggal adunya sih memang di pengadilan. Mestinya Tetap di pengadilan gitu. Apakah benar dia itu orang yang dituduh itu mengancam keutuhan NKRI, ya. NKRI pakai harga lagi, harga mati. Berarti boleh dia nggak sih NKRI harga mati? enggak, gua nggak percaya dengan istilah-istilah kayak gitu. Emang dijual gitu ke negara kita. Kalau gitu kita bikin aja NKRI harga obral. Negara itu kan Diskon. kategori yang nggak tetap ya. Mm-mm. Mungkin sampai sekarang atau mungkin beberapa puluh tahun lagi itu masih bisa ya, masih itu dipertahankan. Tapi apakah selanjutnya itu kita nggak tahu juga kan? Ya itu tergantung perkembangan nantinya. Zaman dulu Berarti nggak bangsa mati, itu kan? enggak, bangsa-bangsa itu kan dulu belum ada state by state ya, negara-negara, kerajaan-kerajaan. Ya, Tapi zaman berkembang ya di negara-negara gitu, nation state. ke depan nation state gitu kan. Ya sampai hari ini sih masih nation state semua gitu. Makanya orang-orang yang punya utopia khilafah, dia tidak punya tempat atau tidak populer gitu. Itu juga mungkin karena cara memandang khilafahnya yang berbeda. Iya, mereka menganggap, kalau gue sih khusus untuk khilafah ya, ini sorry ya, karena kita bebas berbeda. Mereka kan bilang khilafah itu ajaran Islam. Buat gue khilafah itu bukan ajaran Islam. Khilafah itu adalah bentuk orang bernegara pada masa lalu. Khalifahan Abbasiyah, Umayyah, kan kayak gitu. Turki Utsmani, gitu kan. Itu pada zamannya. Perkembangan zaman kan akhirnya menjadi nation state semua kan. Ya, jadi kalau mau dirumus di redaksi gitu, ada Islam sebagai sebuah ajaran, ada tampilan umat Islam dalam kesejarahannya, tampilannya. Jadi ketika umat Islam itu menafsirkan dan dia merealisasikan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan konteksnya. Iya. Itu tampilan umat Islam dalam kesejarahan itu harus dibedakan gitu ya. Khilafah dalam bentuk misalnya kerajaan, terus kesultanan, dan sebagainya, itu tampilan-tampilan sejarah ya. Tetapi di situ yang harus kita lihat adalah substansinya gitu ya. Khilafah itu kan dari khalifah kali ya. Iya, khalifah, khilafah itu bentuk pemerintahan. Iya. Jadi sebagai alternatif
lo mau kehilafahan atau lo mau negara bangsa, nation state yang biasanya umumnya demokrasi, ada yang juga yang otoriter segala macam kan. Itu pilihan dan semua bisa dipakai, tergantung kalau emang lo punya konsep khilafah, ya tantang, lakukan itu di, ya misalkan lo ke partai, coba majuin ke DPR misalkan, ubah dengan melalui jalan politik gitu loh. Nah, gue jadi ingat kaitannya dengan Menteri Agama yang diangkat baru ini, si Yakut. Yakut kan minuman. Yakut apa minuman? Soalnya apa namanya Yakut? Yakut Khalil Qomas. Itu dia bilang dia ingin agar agama ini dijadikan sebagai inspirasi dan bukan sebagai aspirasi. Dijadikan sebagai aspirasi tapi sebagai inspirasi. Maksudnya gimana sih? Nah, justru itu saya sendiri belum mendapatkan informasi lebih jauh lagi apa sih maksudnya gitu ya. Tapi gini maksudnya, ketika Yakut ngomong dia ingin agar agama itu dijadikan sebagai inspirasi dan bukan sebagai aspirasi, bukankah itu aspirasi juga? Aspirasinya dia gitu. Oh, aspirasinya dia. Nah, makanya saya juga nggak tahu ya. Aspirasi kan berarti kan keinginan yang ingin disampaikan, misalkan aspirasi rakyat gitu kan, beda sama aspirin. Aspirin lo puyeng, masuk angin, demam, lalu minum aspirin. Gara-gara Yakut? Enggak juga ya? Enggak gitu. Jadi gini maksudnya, terlepas dari apakah yang dimaksud itu inspirasi dan aspirasi, kalau menurut gue kan inspirasi maupun aspirasi itu kedua-duanya butuh konkretisasi. Orang terinspirasi ini apa sih hasil akhirnya kan itu konkret ya, sesuatu yang konkret. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada inspirasi atau aspirasi, tapi gimana sebenarnya metode ya, masalahnya pendekatan ya, pendekatan. Orang meyakini Islam sebagai nilai-nilai ideal ya, terus itu proses internalisasi subjektif ya, dalam diri sendiri. Terus bagaimana sih ketika nilai-nilai itu ingin keluar dari dirinya gitu, ingin direalisasikan dalam konteks kemajemukan gitu. Kok ngomong jadi gini? Iya, apa-apa, kayak bayi. Jadi, nah mungkin menurut Yakut itu aspirasi itu mungkin formalisasi dari internalisasi subjektif umat Islam itu secara langsung gitu. Itu masalah pendekatan. Misalnya formalisasi dalam suatu hukum Islam gitu. Bentuknya seperti perda Islam di misalnya Aceh itu kan langsung jadi yang diambil itu bukan pada substansinya. Bagaimana itu dipadatkan, hukum itu langsung ya begitulah gitu ya, apa adanya, tidak diterjemahkan lagi. Kalau bahasanya Kunto Wisya, budayawan itu Kunto Wisya. Jadi tidak melalui proses objektifikasi. Jadi dari internalisasi ketika ke eksternalisasi itu dalam konteks Indonesia yang majemuk ini harus ada cara yang disebut dengan objektifikasi Islam. Jadi Islam tidak diposisikan sebagai ideologi, tapi sebagai ilmu. Nah, kalau ilmu kan sifatnya lebih terbuka, dia cair maksudnya. Kalau dia ideologi, yang ideologi itu harus begini begitu gitu. Ini pendekatan tadi yang saya maksud dengan pendekatan. Jadi sebenarnya bukan soal dia inspirasi atau aspirasi, tapi pada pendekatan tadi. Iya. Ngomongnya ke Ya mungkin Pak Menteri itu atau Mas Menteri, backgroundnya kita lihat kenapa bicara tentang itu, mungkin melihat perkembangan terakhir ada kelompok-kelompok yang memang ingin menjadikan Islam atau agama ini sebagai aspirasi politiknya, ya, jadi dikemas untuk tujuan-tujuan membangun sebuah kekuatan politik gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Ya, partai-partai kita kan juga ada partai-partai yang berbasis agama, ya, Islam gitu, no problem. Cuma kan ya itu melalui jalur politik yang berlaku, mereka ke parlemen kayak gitu. Jadi kalau objektifikasi Islam itu
orang di luar Islam Mm-mm. itu bisa menerima konkretisasinya itu sebagai sebuah kewajaran dan bukan sebagai perbuatan keagamaan umat Islamnya gitu ya. Itu sebagai nilai yang sifatnya universal. Gitu kan. Tapi kalau eksternalisasi langsung gitu kan, wah ini umat Islam punya nih atau ini umat Kristen punya nih gitu ya. Ya nggak bisa kita mengkotak-kotakan itu sebenarnya. Iya, nah itu yang mungkin kaitannya Yakut ngomong sebagai inspirasi dan sebagai aspirasi. Jadi ada ketika agama sebagai ilmu dan agama diposisikan sebagai ideologi yang harus diperjuangkan. Karena kan pada dasarnya semua agama itu mempunyai kedamaian. Oh ya. Tujuan-tujuan damai. Kalau masalah benar ya benar menurut siapa, menurut pemeluknya. Gitu. Silakan dan semua punya hak untuk agama gue paling benar nih. Nah, iya. Gitu. Agama lo juga orang lain juga merasa agamanya paling benar, gitu kan. Tapi ya itu jadikan sebagai sebuah cara lo hidup aja. Menjalani hidup kayak gitu sih. Berat banget sih pembahasan lu. Oh berat ya. Kalau gitu lain kita ringankan, kita turunin levelnya. Ini juga diusahakan bahasanya bahasa yang nggak terlalu ilmiah lah, bahasa sederhana gitu ya. Apa kita bahas apa, topik apa yang gampang-gampang dan sesuai dengan konsumsi masyarakat banyak? Ya udah, topiknya tentang politik apa? Iya. Yang penting kan tadi kan kita juga ada ngebahas ini berapa jam Ras? Bebas. Gitu. Kalau bisa deh, gue gini aja jangan nggak ketemu. Udah telanjur dari awal kan lo udah buka. Gitu. Ya kayak gitu sih. Yang jelas jangan takut sama undang-undang ITE. Jangan sampai undang-undang ITE itu membuat kita bungkam atau membungkam kita untuk menyampaikan aspirasi, mau itu aspirasi politik, ya. Yang gue khawatirkan itu sebenarnya bukan itu Pras ya. Sebaik-baik kualitas undang-undang yang kita produk yang DPR sama pemerintah itu bikin. Yang gue takutin itu tadi gejala itu tadi yang rule by law tadi. Yeah. Jadi gini loh. Ini teori di mana-mana gitu, nggak perlu dikaji lagi. Ketika kekuasaan itu mendominasi, dia itu menguasai parlemen, artinya dia partai-partai yang duduk di parlemen ya, itu partai pendukung kekuasaan. Kekuasaan itu punya kecenderungan menyimpang. Jadi kecenderungan menyimpang itu lebih besar ketimbang kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri. Nah, iya, emang begitu kan? Iya. Dari zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, siapa sih setelah Habibie? Gus Dur, Mega ya. SBY, dan sekarang Jokowi. Ya kita akan melihat bahwa kekuasaan punya tapi ada bedanya, punya tafsir sendiri ya, terhadap gitu. Kalau dulu presiden itu kuat ya, artinya dia punya pemikiran sendiri yang itu bisa diterjemahkan oleh pembantu-pembantunya. Kalau sekarang itu, kalau yang saya baca dari kekhawatiran dari para pengamat politik itu, dan termasuk apa sih media-media sosial yang bicara, yang menganalisis, membaca itu kan, semua tuh pengen bisa bicara gitu ya. Jadi orang-orang di lingkaran presiden itu bisa bicara apa saja supaya mungkin punya agenda sendiri juga. Iya, punya kepentingan pasti yang jelas. Bagaimana mereka bisa mengamankan bisnis yang dikelola oleh partainya, ya kan? Kan ke situ. Kalau gue sih melihat kekuasaan bukan satu hal yang lepas dari bisnis. Mereka punya kepentingan. Misalkan contohnya soal dunia pertambangan. Bagaimana kok dulu ya ada di film Sexy Killer, nah itu ya. Mereka masing-masing punya bisnis dan itu akan dipertahankan. Terus ngomong pertambangan gue jadi ingat Omnibus Law. Nah iya, kayak gitu. Yang jelas
kekuasaan yang sedang berjalan itu adalah itu tidak lepas dari kepentingan bagaimana mereka mengamankan bisnis yang dikelola oleh orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Gue menyimpulkannya seperti itu. Tinggal ya lihat aja sendiri masing-masing pasti punya bisnis, mulai dari hal-hal yang urusan pendidikan lah, urusan kesehatan, urusan energi dan sebagainya, itu masing-masing ada bisnisnya gitu. Siapa yang ngejalanin proyek infrastruktur A, itu orang-orang yang ada di dalam lingkaran bisnis. Contohnya lah yang kemarin Menteri Lobster, itu kan ketika benih mulai dibolehin di ekspor, dijual, banyak perusahaan-perusahaan baru yang muncul, tapi langsung dapat izin. Siapa? Harus kita bisa lihat. Sebenarnya kita bisa ngelihat sih. Yang izin ekspor apa izin berdirinya perusahaan itu? Dari izin berdirinya perusahaan sampai ekspor itu cepet banget, gitu kan. Sampai intinya dia tuh dapat tender kayak gitu. Orang kan bisa bilang ini terbuka kok, gitu. Ya iya, tapi kan lo udah punya channel, gitu. Tapi bisa nggak itu diposisikan sebagai untuk menggenjot perdagangan lah, gitu ya, kehidupan yang sekarang kan? Iya, untuk mengenjot perdagangan. Tapi kan pada balik lagi ke pernyataan gua awal, kekuasaan itu punya lingkaran bisnis yang harus diamankan, gitu. Dan siapa yang punya bisnis adalah orang-orang yang terkait dengan lingkaran kekuasaan, dan kayak gitu. Yang mereka mudah punya akses. Lo jangan dapat kemudahan. Nggak akan bisa tuh UMKM punya akses yang sebesar perusahaan-perusahaan yang memang investornya adalah orang besar yang dekat dengan kekuasaan, gitu ya. Nggak ada. UMKM ya jatahnya jatah receh-receh aja, bahkan ini bantuan. Itu dari tahun jebot juga gitu ya? Begitu. Jadi siapapun penguasanya, kalau buat gua ya pasti akan begitu, karena memang politik kekuasaan di Indonesia itu sangat lekat untuk mengamankan penjamin kesejahteraan, yaitu usaha, bisnis. Jadi ada politisi, ada tokoh, ya, pemilik modal lah gitu ya. Itu selalu berjalan. Terus bagaimana dengan pertentangan partai? Ya itu mah bullshit buat gua ya. Sekarang siapa sih yang menguasai partai? Gitu. Partai, anggaplah PDIP. Ya, PDIP. Nah, lalu siapa saja partai-partai yang istilahnya bisa disebut apa tuh yang nggak sepakat? Oposisi. Masih ada partai itu? Gue meragukan, gitu. Ya, Gerindra kan sebenarnya berada di kubu yang oposisi sebelumnya kan, tapi pada akhirnya mereka bisa berdamai demi sebuah kepentingan bersama yang dibagi-bagi, gitu. Orang-orang di Gerindra yang punya bisnis untuk diamankan kan sama-sama ujung-ujungnya mereka berseteru di dalam partai politik, tetapi mereka bersama membangun bisnis yang saling terkait. Mereka masing-masing punya perusahaan, gitu. Pikiran gue kayak gitu. Jadi kita nggak punya benar-benar partai oposisi yang benar-benar murni, gitu. Dulu lah anggap ada, ketika zaman sebelumnya kan, ya tetap siapa ketika dibagi di pusat mungkin dia jadi oposisi, tapi di daerah kerjasama, pilkada, koalisi, ya kan? Untuk mengamankan apa? Emang cuma bikin kekuasaan doang di daerah? Enggak, ada bisnis daerah yang memang harus diamankan. Dan itu dicoba dicarikan payung hukumnya biasanya kalau mereka ambil kekuasaan. Itu sih. Undang-undangnya, peraturannya, di itu enggak. Nah kan makin runyam tadi yang seperti saya bilang, ketika kekuasaan itu dominan gitu ya, dia juga duduk di partai-partai politik, jadi semakin menghasilkan produk undang-undang yang berpihak kepada mereka. Dan iya, ya kayak misalnya para pengkritik Omnibus Law kemarin banyak melihat celah-celah yang beri tulang bagi para
kemarin Iya. mendapatkan keuntungan yang dari situ. Iya. Dan itu nggak kelar-kelar sampai sekarang kan. Ngomong-ngomong, anak gue sekarang kerja lagi kaitannya Omnibus Law. Omnibus Law ya. Jadi kemarin dia keliling itu Medan, Pontianak sampai Batam gitu. Dalam rangka sosialisasi rencana itu PP yang kaitan Omnibus Law ya kayak gitu lah. Terus jadi kita harus bersikap seperti apa sebagai rakyat jelantah? Jadi gue ada ceritanya mungkin terlalu normatif ya, cerita agama nih kan. Perang Khandaq ini jangan dilihat dari ini umat Islam, ini bukan umat Islam, jangan dilihat tapi substansinya. Jadi apakah sejarah berjalan begitu aja mengikuti skenario manusia atau ada kekuatan lain yang itu bercampur di situ? Maksudnya gitu ya. Dalam perang Khandaq itu umat Islam dikepung gitu ya. Jadi kan kelompok dari mana tuh? Abu Sufyan ya. Iya. Itu kan bersatu dengan bani-bani yang lain itu Mengepung. Nah, mengepung di Madinah gitu ya. Nah, kekuatan nggak imbang gitu ya. Iya. Jadi dalam kekuatan gak imbang itu Nabi terus ngomong, gimana caranya kalau kita ngadepin kayak gini, situasi seperti ini? Ada yang punya ide? Iya. Terus ini Abu Zar Al-Ghifari. Oh, dulu di tempat saya itu yang bikin Presda Al-Ghifari bukan? bikin parit gitu ya. Parit yang lebarnya sekian, pokoknya nggak bisa diloncatin kuda, dan kedalamannya harus sesuai dengan ukuran, nggak bisa pokoknya gitulah gitu ya. Dan jadilah Khandaq atau parit. Nah, judul ceritanya pokoknya selesai tuh parit. Jadi bingung juga tuh si Abu Sufyan dan kawan-kawan. Ini gimana nih ada gini? Tenang aja kata kita tunggu aja udah kan mereka juga kelaparan. Jadi dia tunggu waktu, mereka kan terisolasi jadi ya nggak punya makanan untuk suplai makanan. Tapi nanti tenang aja gitu. Tapi gitu benar-benar ngalami kelaparan segala macam. Sampai akhirnya turun badai itu sampai apa sih, pandangan mata itu nggak bisa melihat dari jarak, misalnya ini ya jarak kita itu udah nggak kelihatan nih loh. Iya. WhatsAppan juga nggak bisa. Nah ini kan ada faktor lain ya. Alam di sini turun seperti itu. Nah ketika dalam situasi seperti itu Nabi ngomong, siapa di antara kalian yang mau menyusup dari musuh cari informasi gitu ya? Kagak ada yang mau gitu kalau kita gitu, karena mau udah kelaparan, kedinginan, pokoknya kagak ada yang mau. Bahkan yang mau akan dijamin masuk surga nanti mau. Akhirnya karena nggak ada yang untuk kesekian kalinya Nabi langsung nunjuk siapa? Uzaifah Al-Yaman. Kepaksa gitu. Kepaksa kali. Kalau kita gitu kali ya. Iya, kalau kita udah kelaparan langsung gue lagi dapat tugas itu. Tapi dia jalan juga gitu kan. Buset jadi gue nih. Sampai di sana dia ada di dekat posisi Abu Sufyan, pegangan lagi gitu. Si Abu Sufyan megang tangannya. Ini cerita yang masyhur katanya. Ini siapa gitu kan. Kalau saya nggak diingatkan Nabi untuk tidak berbuat apa-apa, saya mengamati, saya sudah bunuh itu Abu Sufyan. Tapi sih tidak saya lakukan karena saya ingat pesan Nabi. Jadi dari pengamatan siapa tadi Huzaimah itu sampai dia dapat, kalau Abu Sufyan itu juga udah gerak, malas gitu. Ini dalam keadaan seperti saya juga malas terusin pengepungan sampai nanti nyerang gitu. Kita pulang aja. Yang lain protes kan, gimana ini tanggung nih dari terserah deh kalau menyerang saya mau pulang gitu. Kalau bahasa kita begitu ngomong. Gue mendingan main PUBG aja. Gitu kan. Akhirnya pulang. Apa sih dibalik cerita ini? Tadi siapa Abu Zar dan muslim ya? Itu ikhtiar dia. Itu kan cuma untuk mengulur-ulur waktu aja gitu. Kalau itu
itu kan pada akhirnya nanti kelaparan juga akan tentara musuh akan. Tapi lain cerita setengah ini bukan itu sesungguhnya menjadi kemenangan umat Islam. Badai tadi gitu. Di tangan siapa gitu. Jadi yang intinya adalah ternyata sejarah itu tidak berjalan begitu saja gitu, sesuai dengan maunya manusia gitu. Ada faktor di luar itu yang ada campur tangan lah gitu ya. Campur tangan Tuhan lah enggak. Iya itu. Kalau gue sebagai umat Islam gue yakin sampai ada yang bilang Terus kontekstualisasi cerita itu ke kondisi kekinian kita apa? Kita sekarang kita mesti gimana? Gitu. Kan gitu ya. Kita udah coba begini nggak bisa. Ngadepin tembok lah. Ngadepin gini kena rule by law misalnya gitu. Ngomong dikit itu kebencian, ujaran kebencian. Begitu kita bego juga gitu, kepancing ya misalnya gitu ya. Repot kan. Pokoknya mentok deh, sana mentok, sini mentok, lapar lagi gitu. Dalam kondisi gini kita butuh makan, butuh kerja, butuh uang. Butuhnya di pemerintah lagi kayaknya. Dari bansos. Oh iya. Benci pemerintah tapi ngarep bansos. Kan lucu. Iya. Jadi gue yakin gitu bahwa Lo benci pemerintah tapi lo antri bansos. nah gue butuh juga kan. Gue beruntung ada BPJS kemarin. Iya kan. Ada sisi positif yang berasa buat rakyat BPJS. Untuk itu gue akuin gitu ya. Itu sangat meskipun rumah sakit pada Iya. agak banyak. Iya. Tunggakan BPJS. Ini ada kasus korupsi katanya di BPJS lagi selidiki. Iya. Ya, polisian. KPK atau polisian selidiki? Polisian ya. Entah. Jadi gitu aja inti ceritanya gitu. Jadi tenang aja deh gitu. Pokoknya kita mah emang nggak bisa apa-apa gitu pada dasarnya. Tapi kalau kata orang Jawa, Gusti Allah mboten sare. Ya itu. Orang banyak ngomong itu tapi nggak bisa jelasinnya dalam tata. Iya. realita. Ya kalau gue sih ya kita jalanin aja hidup kita. Kalau ada ya kayak gue sendiri kan. Gue kadang kan kayak kemarin Masker gue melot terus nih. Kemarin temen gue ada yang kritik gue kan di Ujung Genteng. Di Ujung Genteng kan masih mana? Daerah Ujung Genteng namanya, kecamatan di sana. Gue setiap nonton vlog lu mulai ngomongin apapun, lu ngomongin nasi uduk banggul di tempat aja ujung-ujungnya lu nyinyir sama pemerintah. Kayak gitu. Ya. Tapi kok lu aman-aman aja sih? Satu lagi sudah potong dulu. Kayak gitu. Kadang kita ngomong detik-detik aja dibilang nyinyir. Padahal itu betul itu nyinyir. Iya. Nyinyir itu apa sih definisinya? Ya nyinyir ya nyindir, ya mengkritik sebenarnya. Bukan itu nyinyir itu lebih punya kondisi lebih negatif dari Nyinyir tuh. Cuma nyirih ya. nyinyir. Ya udah terus lanjutin. Ya kayak gitu. Ya. Dia bilang ujung-ujungnya kalau nonton vlog lu pasti ada nyinyiran. Nggak ada vlog lo Dia seneng ujung-ujungnya. yang tapi dia satu hal yang gua nilai positifnya, wah dia rajin baca vlog gitu kan. Iya dong. Sampai dia tahu lu ngomongin kerupuk aja keripik. Ketika lu ngomongin keripik singkong, yang lu bahas adalah kasus KM 50 FPI. Jadi dia udah mulai mengenal lo gitu ya, kan karakternya. Iya, kalau buat gue itu sebenarnya menggambarkan kita ini punya hak untuk membahas apapun, bicara tentang apapun tanpa beban ya. Iya, santai saja, dan ketika mau mengkritik bisa mengkritik dari hal apapun, masuk dari hal apapun. Gue kritik singkong, ya gue bahas tentang kasus di KM 50 gitu kan. Bahkan gue juga datang ke KM 50-nya, datang investigasi gitu. Ya, ada di vlog gue. Kayak wartawan siapa tuh? Edi siapa? Yang di Makassar tuh? Ya, wartawan. Yang dia dipanggil iya. sebagai saksi, cuma dia saksi. Itu gue menunjukkan bahwa kita tetap bisa kok melakukan kritik dengan cara apapun. Asal pintar ya, cara kita. Iya, asal kita juga nggak karena buat gue mengkritik nggak perlu memaki. Beda kan bahasa. Ya, tanpa perlu makian pun kita bisa mengkritik kok. Gitu. Misalkan, anjing lu koruptor, gitu kan nggak perlu pakai anjing ya. Gitu. Iya kan? Tapi ketika lu ngomong anjing, menunjuk lu kemana tadi? Sana. Bahasa gua kan. Iya. Kayak gitu maksud gua.
Ya jangan takut mengkritik, kritik aja, kita punya hak kok. Kalau orang baca juga ada yang bilang, gua kalau baca blog lu kebanyakan kritik mulu sih. Kan kalau kata bijak, kritik itu bagian dari kita juga, kecintaan kita ya. Iya. Daripada muji-muji cuma jatuh. Itu apakah gua anti pemerintah? Tidak. Gitu. Gua nggak anti. Gua itu memposisikan diri sebagai Sebenarnya saya anti pun nggak apa-apa, asal jangan ingin menjatuhkan pemerintah, ingin orang-orang wibawa istilahnya. ya, Dulu ada pasal orang-orang wibawa pemerintah kena pasal ini. Sekarang masih ada nggak ya? tahu tuh. Yang jelas gini. Apa gua tadi mau ngomongnya? Jangan lebay. Baik dari kita yang melakukan kritik sebagai rakyat juga ya nggak usah lebay. Aparat hukum juga jangan lebay, orang mengkritik dianggap benci, dianggap merongrong kekuasaan negara atau pemerintah. Enggak, kita ini rakyat biasa, mengkritik wajar. Melihat ada jalanan pedestrian yang tiba-tiba dipakai buat parkiran motor, buat orang jualan, kita kan bilang ini hak gue loh, hak pedestrian tuh hak pejalan kaki. Kenapa? Ya kita kritik aja. Jadi jangan dianggap sebagai wah itu mengancam, lu nggak setuju dengan UMKM pedagang kaki lima yang jualan di situ. Ya kan masing-masing punya tempat gitu. Terus mengkritik apa jangan dianggap sebagai lu merongrong kekuasaan pemerintah. Kita nih rakyat. Ini yang gue bilang ya sama pejabat-pejabat ya. Ayo. Kritik seorang rakyat kecil kayak gue, ya, kayak teman-teman gue yang lain, itu nggak akan menggoyang, nggak punya niatan menggoyang pemerintahan, enggak. Karena apa? Gue bukan artis dangdut yang bisa ngegoyang. Juga bukan politisi yang mau jadi. Juga bukan politisi, nggak punya partai, nggak punya modal untuk bayar figuran politik. Dan satu lagi, nggak mau dimanfaatkan oleh para pecundang politik. Nah, kayak gitu. Tangan gue bikin gini. Iya, jadi nggak usah takut dengan kritik itu. Enak kritik tuh renyah. Kritik singkong, kritik ketan. Yang pedas, gue senang yang rasa pedas. Iya, harus ada pedas-pedasnya. Yang manis-manis lo nggak enak, gitu kan. Kritik harus gitu. Di sana yang tipis-tipis, Ya. tajam gitu ya. Jadi itu hak rakyat dan dijamin oleh undang-undang kebebasan berpendapat, ya. Pasal 26F. Apa? Gitu. Tapi bunyi lengkapnya gua Di nggak. masyarakat umum itu perlu edukasi juga sih, kemampuan mengartikulasikan mengemas kritik itu dalam bahasa yang aman dan terkendali. Iya, kayak gue mengkritik pemerintah setempat. Gue pernah ketika gue jalan ke danau, kan gue sering ada vlog yang tentang ke danau. Pemerintah setempat. Iya, pemerintah setempat. Di danau itu sampah berserakan. Oh, ya. Di video gue berimbang. Gue bilang, ini warga, woi lu jangan buang sampah sembarangan. Lu walaupun petugas kebersihan juga ada, kebersihan itu udah ada, ya mereka masa sih kerjaannya jadi mengutin sampah lu bawalah tas, bawa apa untuk masukin sampah bekas lo makan. Memang parah, dalam soalnya memang parah tuh. Itu dia. Jadi gue mengkritik, satu yang gue kritik adalah masyarakat, sikap kita sebagai warga untuk menjaga lingkungan. Tapi gue juga masukin, apabila ada tempat sampah di sini juga enak nih. Akhirnya apa? Sebulan kemudian gue ke situ udah ada tempat sampah banyak. Itu respon positif. Berarti kan di respon positif ya. Kritik gue gitu kan ya gue terima kasih, wah enak nih sudah ada tempat sampah. Lu kira ada yang menelikung tampilan itu loh. Oh enggak, itu kan bagus. Jadi sampaikanlah kritiknya dengan cara apapun, dengan bahasa yang cara apapun gitu. ya, dengan bahasa yang indah lu bisa gitu kan. Sampaikan kritik. Lu mau ngeritik Jokowi, lu pikir gue nggak pernah ngeritik Jokowi gitu kan? Gue kritik juga, tinggal buka aja ya. Gue mengkritik polisi juga ketika kasus FPI kan kayak gitu, mengkritik intelijen, juga mengkritik warga yang buang sampah sembarangan, siapapun. Lu ketika gue mengkritik, apakah gue merasa gue udah benar? Enggak juga. Gue juga menyadari sebagai warga kita kan punya kelemahan.
siapa sih orang yang nggak punya salah, nggak punya kekurangan gitu. Tapi ya gue siap dikritik kan, kayak gitu. Ya, bicara soal kesalahan itu ada dua tipe. Nyambung aja nih. Jadi kalau gue sebagai pribadi punya salah, mungkin dampaknya, efeknya, gue malu lah gitu punya masalah, gue punya salah, mungkin dampaknya nggak terlalu luas ya, nggak berlebihan. Tapi kalau misalnya kita punya jabatan mungkin di kekuasaan, yang kebijakan yang kita ambil itu punya dampak yang luas, luas dan mengikat, bukan cuma satu tapi sampai tahun kemudian. Nah itu yang fatal. Kalau apa? Tapi kan posisi pejabat publik emang harus dikritik. Justru itu, Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. justru itu kalau lagi nih. Ini masalah pembagian soalnya pernah jadi Oh, pakai. gitu ya. Jadi begitu perhatiannya pemerintah sama kita kan. Gitu, iya. Masker. Pemerintah DKI dalam hal ini kayaknya. Nasibnya Anies Baswedan gimana? Udah sembuh belum dia? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Ya doain aja. Ya doain aja lah. Yang namanya gubernur, pejabat, siapapun sehat, sehat rohani jasmani, sehat pikiran juga, sehat hasratnya dari korupsi terutama siapapun itu. Karena kan posisi-posisi mereka selalu diincar oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menjebak mereka dalam lingkaran korupsi. Ya. Gitu. Jadi selalu ada resiko itu sih. Ada orang baik nih lalu jadi pejabat, mereka akan dibuntutin oleh orang-orang yang punya kepentingan bisnis. Bisa jadi setahun 2 tahun mereka kuat. Gitu. Tapi kan mereka juga nggak akan tinggal diam, akan terus mencari cara bagaimana agar bisnisnya itu jalan. Makanya beresiko juga jadi pejabat dimanapun itu dari incaran jejaring korupsi. Gitu. Ya pokoknya mas selama belum kiamat ya peristiwa seperti itu. Memang begitu. Iya. Pasti hanya pok intinya adalah kita tuh sebagai warga penduduk, sebagai anggota jangan bersikap, jangan sampai skeptis lah. Ya jangan. Bagaimanapun gini loh, jadi dibedakan antara cara kita bersikap, cara kita berpikir, cara kita dengan aksi, dengan action. Kalau cara pikir kita itu jangan sampai itu tadi ya, sampai kepada muncul seperti tadi. Kalau tindakan itu kan sesuai dengan kondisi ya, ada caranya. Ibaratnya kalau gue punya berlian nih, gue pengen ngasih lo, kan cara nggak gue lempar ke lo gitu, gue lempar, wow, benjol gue. Ada caranya dengan penuh apa istilahnya. Kalau gue senang dengan istilah keindahan. Gitu ya. Sesuatu yang indah itu Bagus. orang lihatnya pasti indah. Bagus. Kalau kata Pak Tino Sigit. Bagus. Kalimat andalan dia, kata andalan itu lurus dan lengkung. Bagus. Gitu. Kangen juga udah sudah. Ya semoga almarhum amal Amin. dan ilmunya tetap mengalir di surga. Ya kayak gitu. Jadi kayaknya kita sampai di akhir. Iya. Merumpih kita. Jadi ini kita sebuah obrolan dadakan karena kangen sudah bertahun-tahun nggak ketemu kan. Veteran. Ngomongnya berantakan ya enggak? Jadi emang begitu kalau kita bicara tuh ngomongnya apa aja pokoknya Mantan. keluar aja gitu dadakan. Nanti gue bilangnya mantan. Ketemu mantan. Gitu ya. Ya kayak gitu.